Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Kaila Putri Utami. Saya NIM 250101100042. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas A semester 2. Di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang fitur HTML, fitur JavaScript, dan fitur CSS. Dan juga saya akan menampilkan juga struktur project saya dan tampilan website yang saya buat. Nah, buatnya saya video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu mata kuliah Desain Web. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke penjelasannya. Sini saya akan menjelaskan dulu fitur HTML-nya. Sini saya kasih nama Index HTML. Yang dimana ini bagian struktur project saya. Di sini ada nama folder yaitu source code. Terus isinya ada index HTML. Ini adalah kode HTML-nya. Terus di sini ada folder CSS yang dimana isinya juga style CSS. Yang ini untuk kode CSS-nya. Dan JS ini untuk JavaScript-nya. Di sini nama foldernya JS dan isi file di dalamnya script JavaScript JS. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke index HTML. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, saya juga lupa di sini juga ada folder image ini. Nah, sini saya kasih nama sama semua pada gambar. Ini untuk menambahkan gambar pada website saya. Nah, lanjut kita ke fitur HTML-nya. Ini saya akan menjelaskan dari header-nya terlebih dahulu. Nah, ini bagian header. Nah, pada bagian header ini, saya menggunakan elemen HTML yaitu header dan nav. Untuk membuat bagian navigasi pada website yang saya buat, dan dalamnya terdapat logo atau nama portofolio saya. Kemudian sini ada menu beranda tentang saya, skill, portofolio, dan pengalaman dan prestasi, dan juga ada kontak. Nah, di setiap menu menggunakan tag sehingga ketika diklik akan langsung menuju ke session yang dipilih. Terus ada juga kode hero session. Nah, kita langsung ke hero sessionnya. Nah, di sini hero session terdapat ada bagian session ID beranda, dan sini juga kita masukin fotonya. Kita masukin image asset JPG H1 Diva Kaila Putri Utami, pokoknya ini. Nah, kode ini merupakan hero session yang dimana kode ini yang merupakan hero session yang dimana saya menggunakan teks atau IMG untuk menampilkan foto profil, kemudian tag menggunakan H1 untuk nama, H3 untuk profesi, P sebagai deskripsi singkat, dan A sebagai si tombol menuju halaman portofolio. Dan ada pun kode from untuk kontak yang paling bawah. Nah, ini from kontaknya yang bagian email. Nih. Nah, kita cari dulu. Nah, ini bagian kontak. Nah, pada bagian ini merupakan kontak from kontak, dan saya menggunakannya elemen input.
yang dimana elemen input ini untuk nama dan email atau text area. Untuk pesan serta button sebagai tombol kirim, nantinya form akan divalidasikan menggunakan JavaScript. Oke, di sini saya akan menjelaskan ke fitur HTML-nya, di fitur CSS-nya. Kita jeda dulu aja nggak ya? A few moments later. Oke, kembali lagi kita di sini langsung lanjut ke penjelasan tentang fitur CSS. Mana kita langsung ke foldernya dan kita pilih file style CSS. Nah, di fitur CSS ini kita langsung ke bagian body. Nah, pada bagian CSS ini saya mengatur tampilan dasar website dan warna backgroundnya dibuat dengan biru gelap agar terlihat modern. Warna teks dibuat putih supaya mudah dibaca dan overflow dan X hidden-nya digunakan agar halaman tidak bergeser ke samping. Ini biar kita tidak bergeser ke samping. Terus ada pun kode hero-nya. Kita lihat kode hero. Nah, pada kode hero ini ada min, height, display, flag, discretion, justify, content, link in item, text, link. Yang dimana kode ini mengatur hero session menggunakan flag box. Fungsi justify content itu adalah center dan align item. Center membuat seluruh isi beranda tepat di tengah halaman sehingga tampilnya lebih rapi. Nah, adapun project hover. Nah, pada project hover ini kode ini saya menambahkan efek hover pada setiap portofolio dan pada saat kursor diarahkan ke gambar akan sedikit terangkat dan muncul bayangan sehingga tampilannya lebih interaktif. Adapun kode animasi scroll itu ketemu. Pada kode ini CSS ini digunakan untuk membuat animasi saat halaman di scroll. Yang awalnya session tidak terlihat, kemudian ketika muncul di layar akan berubah menjadi terlihat secara perlahan. Oke, kita langsung lanjut ke JavaScript-nya. Nah, kita ke atas. Oke, langsung ke JavaScript paling atas. Kita langsung lanjut ke pada bagian ini JavaScript yang saya buat menu responsif, yang dimana ketika tombol menu ditekan, JavaScript akan menambahkan atau menghapus kelas aktif sehingga menu navigasi dapat dibuka maupun ditutup. Terus ini adalah kode menu responsif ya. Adapun kode validasi from. Nah, ini validasi from. Nah, kode ini berfungsi melakukan validasi from. Jika nama kosong akan muncul pesan, nama tidak boleh kosong. Nah, jika email tidak mengandung simbol emailnya, maka muncul pesan email tidak valid. Dan apabila kurang dari 10 karakter nama pengguna, diminta mengisi pesan yang tidak lengkap.
Ini bagian validasi from-nya. Adapun kode back to top. Back to top yang di bawah. Nah, ini namanya back to top. Langsung blok. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan tombol back to top, yang dimana tombol hanya muncul ketika pengguna sudah mengulir halaman lebih dari 300 pixel. Jika ditekan, halaman akan kembali ke bagian atas. Adapun kode reveal animation. Nah, ini reveal animation. Nah, fungsi kode ini adalah mendeteksi setiap session yang memiliki class reveal. Ketika session masuk ke area layar, JavaScript akan menambahkan kelas aktif sehingga animasi CSS dapat berjalan. Dan adapun kode counter. Nah, ke update ya. Nah, dari sini ding. Oh iya, masih ada. Dari sini. Pokoknya bagian ini. Nah, sampai bagian update itu namanya kode counter, yang dimana kode ini digunakan untuk membuat animasi angka pada bagian statistik. Angka yang akan bertambah secara otomatis dari 0 hingga mencapai nilai yang telah ditentukan, sehingga tampilan web menjadi lebih menarik. Oke, di sini sudah selesai saya menjelaskan. Oh ya, ini namanya folder gambar, yang dimana gambar ini saya untuk menambahkan di bagian website saya. Sini saya akan menampilkan website yang saya buat. Kita ke Go Live. Nah, ini tampilan website saya. Di sini ada nama saya. Di sini bisa diganti logo. Di sini ada beranda tentang saya, skill, portofolio, pengalaman dan prestasi, kontak. Nah, ini bagian awalnya. Jika kita pencet klik ke beranda, akan muncul ke sini. Ini berandanya. Terus kalau kita klik di tentang saya, akan dibawa ke biodata diri. Ini alamatnya. Ini pendidikan dan tujuannya. Terus jika saya klik ke skill, saya dibawa akan ke skill. Di sini ada kemampuan akademik dan kemampuan non akademik. Nah, terus kita ke portofolio. Nah, ini adalah sertifikat yang saya bilang tadi. Kalau kita klik gambar ini akan muncul dan ada bayangannya. Dia bakalan gini. Ini sertifikat saya. Terus kita ke pengalaman dan prestasi. Bentar. Kontak saya. Ya, ini pengalaman dan prestasi. Kok nggak bisa dipencet? Ini pengalaman prestasi saya, dan saya pernah menjadi ketua organisasi kesenian teater. Ada juga sertifikat lomba teater se-Kabupaten Dompu. Ada juga peserta olimpiade sejarah, dan pernah juga juara tiga besar di kelas selama dari kelas 10 sampai kelas 12.
Dan saya pernah magang di sekretariat daerah. Nah, kita pencet kontak saya. Di sini ada nama, ada email, ada pesan. Kita coba nama, email, pesannya apa ya? Coba kirim. Nah, pesan berhasil. Nyatakan berhasil. Nah, dia kalau kita oke, dia kembali lagi ke sini. Ini ada informasi kontak. Di sini ada email saya, ada nomor HP dan alamat saya. Di sini ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ini ada. Terus kita kembali ke atas. Nah, kita ke bawah sini. Ini ada 6 project yang saya ingat. Terus ada 7 sertifikat yang saya punya dan 1 organisasi, dan terakhir tahun belajar saya 3 tahun. Oke, kita kembali ke, kalau kita double gini, dia bakalan kayak gini bentukannya. Dia tetap rapi dan tidak berantakan. Oke, kita langsung. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya tentang fitur indeks HTML, CSS, dan JavaScript. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya buat. Lebih dan kurang saya benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat